Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Laili. Hari ini kita akan belajar materi tentang turunan fungsi aljabar. Yang pertama kita akan bahas mengenai definisi turunan. Perhatikan kurva berikut ya. Misalkan di sini ada kurva Y sama dengan Fx, di mana kurva ini mempunyai dua buah titik, titik pertama dan titik kedua. Titik pertama ini ada koordinatnya, atau di sini kita cari absisnya dulu ya, absisnya x, kemudian koordinatnya itu adalah fx. Nah, berarti koordinatnya di sini adalah x, fx. Nah, untuk titik yang kedua, sebelum kita cari koordinatnya, kita misalkan dulu ya, jarak antara dua titik ini secara horizontal itu misalnya adalah H. Maka di sini akan menjadi X plus H. Absisnya, sedangkan ordinatnya itu adalah Fx plus H. Sehingga koordinatnya adalah X plus H, Fx plus H. Jika kedua titik ini kita hubungkan, maka akan membentuk sebuah garis. Nah, gradien dari garis ini dapat kita peroleh dengan cara N sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Ini sudah kalian pelajari di SMP ya. Dimana di sini yang menjadi Y2-nya itu adalah Fx plus H dan Y1-nya itu adalah Fx. Sedangkan untuk X2-nya itu adalah X plus H dan X1-nya itu adalah X. Sehingga ini bisa kita substitusikan langsung menjadi Fx plus H dikurangi dengan Fx dibagi dengan X plus H dikurangi dengan X. Nah, di sini bisa dikurangi ya. X kurangi X ini kan habis ya. Berarti tersisa tinggal H di sini. Jadi, M-nya atau gradiennya menjadi Fx plus H dikurangi Fx dibagi dengan H. Nah, kemudian jika kedua titik ini dia terus saling mendekati sampai dia hanya mendekati 0, maka di sini kemiringan garisnya atau gradien dari garis ini adalah sama. Nah, yang tadinya dia memotong, sekarang dia menjadi menyinggung. Nah, gradiennya di sini adalah sama, tapi di sini dia dalam bentuk limit ya, sehingga gradiennya menjadi limit H mendekati 0, karena di sini hanya atau jaraknya mendekati 0 ya. Limit H mendekati 0 dari Y2 min Y1 per X2 min X1. Nah, kemudian kita substitusikan nilai Y2 min Y1 per X2 min X1 yaitu sama dengan Fx plus H min Fx per H ya. Berarti di sini kita rubah menjadi limit H mendekati 0 dari Fx plus H dikurangi dengan Fx dibagi dengan H. Nah, kita ketahui bahwa M itu adalah gradien ya. Itu sama aja dengan turunan pertamanya. Nah, atau turunan pertama dinotasikan dengan F aksen X. Atau bisa juga ditulis dengan dy per dx. Sehingga ini bisa saya tulis menjadi F aksen X. Inilah definisi dari turunan. Kita masuk ke contoh soal. Dengan menggunakan definisi turunan, tentukanlah turunan pertama dari A, Fx sama dengan 3x tambah 5, B sama dengan Fx sama dengan 5x kuadrat ditambah dengan 3. Kita jawab yang A dulu ya, yaitu Fx sama dengan 3x tambah 5. Sesuai dengan definisi turunan, f aksen x sama dengan limit h mendekati 0 dari fx tambah h dikurangi dengan fx dibagi dengan h. Nah, f aksen x sama dengan limit h mendekati 0. Nah, di sini fx plus h, berarti ini x ini kalian ganti dengan x plus h ya. Menjadi 3 dikali dengan x plus h ditambah 5 dikurangi dengan fx. Fx yaitu 3x tambah 5. Dibagi dengan H. Nah, 5 dengan 5 di sini 5 kurangi 5 ini habis. Nah, berarti F aksen X sama dengan limit H mendekati 0 dari ini kita kalikan ya. 3 ini milik semua yang ada di dalam kurung ini menjadi 3 kali X, 3X, 3 kali H yaitu 3H. Jadi 3X tambah 3H dikurangi dengan 3X dibagi dengan H.
Nah, di sini 3x dengan 3x ini juga habis, berarti tinggal sisa 3h ya. F aksen X sama dengan limit H mendekati 0 dari 3H per H. Nah, H dibagi H ini habis, jadi F aksen X sama dengan limit H mendekati 0 dari 3 yaitu sama dengan 3. Jadi turunan pertama dari Fx sama dengan 3x tambah 5 yaitu 3. Kita lanjut ke contoh B. Fx sama dengan 5x kuadrat tambah 3. Kita akan mencari turunan pertamanya ya. Sesuai dengan definisi turunan, f aksen x sama dengan limit h mendekati 0 dari fx plus h dikurangi dengan fx dibagi dengan h. F aksen x sama dengan limit h mendekati 0. Nah, di sini karena x plus h berarti x ini kita ganti dengan x plus h ya. Jadi 5 dikali dengan x plus h kuadrat. Karena di sini x kuadrat, berarti di sini kita rubah menjadi x plus h kuadrat ditambah dengan 3 dikurangi fx-nya yaitu 5x kuadrat ditambah 3 dibagi dengan h. F aksen x sama dengan limit h mendekati 0. Nah, di sini x plus h-nya ini kita jabarkan dulu. X plus h kuadratnya kita jabarkan ya. Menjadi 5 dikali x plus h kuadrat itu hasilnya adalah x kuadrat ditambah 2hx ditambah h kuadrat ditambah 3. Nah, ini kalau saya keluarkan kurungnya berarti ingat negatif ini mix yang ada di dalam kurung ya. Nah, sehingga min kali plus di sini adalah min kali plus juga hasilnya min. Jadi hasilnya dikurangi dengan 5x kuadrat. Nah, min kali plus tadi min ya, menjadi min 3 dibagi dengan h. F aksen x sama dengan limit h mendekati 0. Nah, 5 kali x kuadrat, 5 kali 2hx, kemudian 5 kita kalikan dengan h kuadrat. Jadi hasilnya adalah 5x kuadrat ditambah 5 kali 2 itu adalah 10hx, 5 kali h kuadrat adalah 5h kuadrat ditambah 3 dikurangi 5x kuadrat dikurangi 3 dibagi dengan h. Nah, di sini 5x kuadrat dengan 5x kuadrat ini habis ya. Kemudian ada lagi ya, 3 dengan 3 ini habis. Berarti tersisa di sini 10hx plus 5h kuadrat per h. Jadi, f aksen x-nya sama dengan limit h mendekati 0 dari 10hx tambah 5h kuadrat dibagi dengan h. F aksen x sama dengan limit h mendekati 0. Nah, dari h-nya ini kita keluarkan ya menjadi h kali 10x tambah 5h. Karena h kali 10x kan 10hx ya. H kali 5h itu adalah 5h kuadrat dibagi dengan h. H dibagi h ini habis. Kita coret saja. Jadi f aksen x-nya sama dengan limit h mendekati 0 dari 10x ditambah 5. Nah, sekarang hanya ini karena h mendekati 0 berarti h ini kita ganti dengan 0 ya. F aksen x sama dengan 10x ditambah 5 kali 0. Nah, jadi 5 kali 0 itu sama dengan 0. 0 tambah 10x yaitu 10x. F aksen x-nya sama dengan 10x. Jadi turunan pertama dari 5x kuadrat tambah 3 itu adalah 10x. Demikian penjelasan untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.